Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-7. Kita sudah lewati 6 hari Ramadan 1444 Hijriah ini. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk bisa memperbanyak amal soleh di Ramadan tahun ini. Padahal yang berdoa Allahumma balighna Ramadan bukan hanya kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang malam ini sudah tidak bersama kita lagi karena sudah terlanjur, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun punya doa yang sama, Allahumma balighna Ramadan. Tapi kenyataannya kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan, sementara mereka tidak. Ini satu kesyukuran bagi kita yang telah dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini untuk memperbanyak amal-amal soleh kita sebagai tanda pendukung kita tersebut. Jamaah sekalian rahmatullah, di ayat tentang puasa yang selalu didengungkan di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mencanangkan kewajiban puasa Ramadan ini dengan target la'allakum tattaqun. Di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa itu sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Target dari ibadah puasa Ramadan ini sekali lagi adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sementara di dalam Al-Quran, perintah utama tentang takwa kita dapatkan di surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslimun, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita mungkin sebagian sudah puluhan kali memasuki Ramadan, sudah berpengalaman gitu. Sebagian mungkin belasan kali atau kurang dari itu. Setiap kali kita puasa Ramadan, targetnya tetap sama, la'allakum tattaqun. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudah sebertakwa apa kita? Khususnya yang sudah puluhan kali menjalani puasa Ramadan, yang target puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, sudah sebertakwa apa kita yang puluhan kali keluar masuk Ramadan? Perintah takwa yang kita sudah bacakan tadi di surat Al-Imran 102 menggariskan kepada kita bahwa takwa kita harus haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa.
Seperti apa sebenar-benar takwa itu? Wallahu a'lam. Para sahabat saja stres mendapatkan ayat ini. Kalau kita sih biasa-biasa saja. Kalau para sahabat, mereka tertekan dengan adanya ayat ini. Mereka diperintahkan untuk ittaqullah haqqa tuqatih. Bagaimana caranya? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi melaksanakan perintah Allah seseksama mungkin dan meninggalkan larangannya seseksama mungkin juga. Para sahabat stres memikirkan isi dari ayat ini sampai kemudian Allah turunkan ayat fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang bisa kalian lakukan. Maka menjadi nyamanlah para sahabat dengan diturunkan ayat tersebut. Yang akan kita angkat di malam hari ini adalah sisi lafaz dari ayat puasa. Wahai orang-orang yang beriman, berarti bentuknya jamak. La'allakum tattaqun, semoga kalian semua bertakwa, bentuknya jamak. Berarti ibadah puasa, ini khususnya ibadah puasa yang kita tunaikan, haruslah kita tunaikan dengan semangat kebersamaan. Atau nilai-nilai takwa itu baru optimal bisa kita tegakkan dengan semangat kebersamaan. Tidak bisa dengan sendiri-sendiri, tidak bisa. Perintah Allah dan larangannya sebagian besar hanya bisa kita junjung tinggi secara bersama-sama. Nggak bisa sendirian, nggak bisa sekelompok-sekelompok, itu tidak bisa. Sunnatullahnya, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini baru optimal bisa kita laksanakan, kita tegakkan dengan semangat berjamaah, dengan semangat kebersamaan, dengan semangat persatuan. Kita perhatikan ayat di surat Al-Fatihah yang kita selalu baca setiap kali kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Bentuknya jamak. Pakai dhamir bukan kali ini. Jamak nahnu, kami, bukan aku, bukan dhamir tunggal, mufrad bukan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu pula kami memohon pertolongan. Jadi lafadznya pakai bentuk jamak. Karena yang Allah inginkan kepada kita terhadap ajarannya, kita tegakkan secara berjamaah. Sholat pun hendaknya kita tunaikan secara berjamaah. Walaupun sholat-sholat lima waktu tetap sah kalau kita laksanakan sendirian, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat harus berjamaah. Jadi sampai sholat pun harus berjamaah. Itu sebagai tanda bahwa ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala memang harus kita tegakkan secara berjamaah. Ya, jadi la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semangatnya adalah semangat kebersamaan. Bareng-bareng kita bertakwa. Bukan ada yang bertakwa, ada yang tidak, itu tidak kompak. Kalau tidak kompak, hasilnya pun tidak maksimal. Di ayat 102 surat Al-Imran tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga bentuknya jamaah. Allah perintahkan kita sebagai jamaah umat Islam. Wahai orang-orang yang beriman. Ini jamaah. Dan ayat setelah itu bunyinya apa? Setelah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, setelah itu bunyinya
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan syariat Allah, jami'an, dengan solid, wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Satu ayat ketika dia terletak setelah ayat yang sebelumnya, itu pasti ada hubungannya, ada korelasinya. Di dalam ilmu Al-Quran, pembahasannya ada di judul Al-Munasabah Bainal Ayat Was-Suwar, korelasi antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Baqarah letaknya setelah surat Al-Fatihah dan letak Al-Baqarah sebelum surat Al-Imran? Itu pasti ada hubungannya, ada hikmahnya. Al-Quran adalah firman Allah, Allah yang menyatakan dan yang mengurut ayat-ayat Al-Quran itu. Urutan ayat-ayat di dalam Al-Quran, begitu juga dengan surat-surat di dalam Al-Quran, adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah hanya menerima, kemudian diberitakan kepada Rasulullah bahwa urutannya itu seperti ini. Malaikat Jibril alaihissalam setiap malam bulan Ramadan bertadarus dengan Rasulullah. Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Bahkan di Ramadan terakhir Rasulullah, Jibril sampai datang 2 kali kepada Rasulullah bertadarus untuk memastikan urutan-urutan ayat itu sudah pas dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kembali ke surat Al-Imran ini 102 dan 103. 102 ittaqullaha haqqa tuqatih, 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kira-kira ada hubungannya enggak? Wajib ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Ketika Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, setelah ittaqullaha haqqa tuqatih, berarti ketakwaan kita maksimal atau tidak maksimal bisa kita lihat apakah kita sudah bersatu atau masih terpecah belah. Itu ukurannya. Kita yang sudah puluhan kali Ramadan, berapa kali Ramadan? Sudah 40 lebih, 50 malah ya, 50 kali Ramadan. Modal aja masuk Ramadan, keluar masuk Ramadan, luar biasa. Inilah alat takutnya ini. Mari kita terus asah. Di antara ukurannya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita masih tafarruq, masih terpecah belah, berarti ketakwaan kita tidak maksimal. Ketakwaan kita setiap kali kita keluar Ramadan belum sampai ke target yang ideal. Secara individu mungkin kita sudah dapat targetnya, tetapi kita sebagai umat, ya, kita sebagai komunitas umat Islam belum meraih la'allakum tattaqun itu dalam bentuk yang seharusnya. Apa buktinya? Wala tafarraqu-nya belum tercapai. Apa buktinya? Kira-kira apa buktinya? Seringkali kita memulai Ramadan di hari yang berbeda. Seringkali kita memulai atau mengakhiri Ramadan di hari yang berbeda. Alhamdulillah tahun ini kita memulai Ramadan di hari yang sama, relatif ya sama. Belum ada berita bahwa yang berbeda, alhamdulillah. Tetapi ada ancaman di akhir Ramadan ini kita akan mendapatkan hal yang berbeda. Dalam hal mengakhiri Ramadan, ada yang berakhir hari ini, ada yang berakhir besok. Dan Ramadan bulan ini tinggal 2 hari kan? Ya, bulan ini. Selebihnya bulan April.
Jadi bulan ini tinggal 2 hari. Jadi ketika kita dapatkan masih berbeda kita dalam menentukan awal Ramadan atau awal Syawal atau awal Zulhijjah, kita maksudnya yang berada di satu wilayah. Kalau kita berbeda dengan Saudi itu masih ada dalilnya. Kalau kita berbeda dengan Saudi masih ada dalilnya. Tapi masalahnya kita di Indonesia, kita di Tangerang kok berbeda ada hari. Ada yang besok itu diantara tanda-tanda tafarruq. Rasulullah SAW bersabda, "As-shawmu yawma tasumun, wal adha yawma tudhahun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "As-shawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhahun." Hari-hari puasa adalah hari-hari di mana kalian semua berpuasa. Idul Fitri adalah hari di mana kalian semua berbuka, tidak berpuasa Ramadan tadi. Idul Adha adalah hari di mana kalian semua menyembelih hewan kurban. Maksudnya di situ seragam, bareng-bareng, tidak ada yang berbeda dalam menentukan kapan kita Ramadan, kapan kita Syawal, kapan kita Idul Adha. Seharusnya tidak ada perbedaan. Sementara perbedaan itulah yang kita nauzubillah, semoga tidak, tetapi ada yang memprediksikan tahun ini akan terjadi perbedaan dalam tujuan awal Syawal. Allahumma musta'an. Satu hadis lagi yang akan saya sampaikan di sini adalah ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi di malam hari. Para sahabat itu berkumpul di masjid biasanya semuanya sholat jamiah, karena sudah jauh dari sholat Isya. Ketika para sahabat berkumpul di masjid, dalam proses mereka berkumpul di dalam masjid, ada 2 orang sahabat yang bertengkar. Fatalaha rajulani. Jadi ada 2 orang sahabat yang saling bertengkar. Kemudian ketika Rasulullah SAW berceramah, beliau katakan, sebenarnya aku akan memberitakan kepada kalian tentang kapan Lailatul Qadar itu. Akan tetapi fulan dan fulan bertengkar, sehingga Allah angkat pengetahuan itu dariku. Kalau kalian ingin benar-benar mencari Lailatul Qadar itu, carilah di malam ke-29 atau 27 atau 25. Jadi ada atapnya. Tadinya definitif. Rasulullah sudah diberitahu kapan Lailatul Qadar, dan untuk itulah Rasulullah mengumpulkan para sahabat di masjid. Sampai di masjid, Allah lupakan Rasulnya. Gara-gara apa? 2 orang saja yang bertengkar di malam itu. Bahasa kita ini apa? Oknum, ya. Cuma oknum yang bertengkar, tetapi itu berakibat keberkahan malam itu diangkat oleh Allah SWT. Kalau yang bertengkar 2 orang saja sudah seperti itu dampaknya, bagaimana 2 kelompok besar umat Islam bertengkar? Tidak bertengkar. Jadi dari mimbar ini saya mengajak kita semua, mari kita terus mendengar bahwa semangat dalam ajaran Islam ini adalah persatuan. Ya. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, memang nggak mungkin kita bisa satu semua seragam semua dengan satu gerakan sholat, nggak mungkin. Dalam urusan furu' nggak mungkin. Ya, minimal kita saling membantu dalam urusan-urusan yang kita sepakati. Sholat 5 waktu kita sepakati, ya. Tapi teknisnya mungkin ada yang berbeda. Ya sudah, yang kita sepakati saja, kita perkuat. Sementara yang beda di antara kita itu kita tolerir dari orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena rata-rata perbedaan itu urusannya adalah urusan cabang, bukan urusan yang prinsipil. Sholat 5 waktunya kita sepakat.
daripada kita berkutat kepada masalah-masalah furud, misalnya kunut dan tidak kunut. Sementara yang tidak sholat subuh masih banyak. Yang kunut cuma berapa orang, yang tidak kunut cuma berapa orang, yang tidak sholat subuh jauh lebih banyak. Kenapa kita berkutat pada urusan hilafnya, sementara urusan-urusan yang kita sepakati kurang kita perhatikan? Jadi, semoga Ramadan kita di tahun ini lebih bermakna bagi kita semua, dan ibadah-ibadah kita di bulan ini pun lebih berkualitas dan berkenan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.